Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pun masih bisa berwajah pada pertemuan ketiga ini. Kemudian salat serta salam tak lupa selalu kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat bernaung di mana zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, hadirnya video saya ini, saya sendiri Yarusita Khofifah dari kelas AKS 3D. Nah, di sini saya akan membicarakan dari mana diskusi pertemuan ketiga, yaitu tentang peran pemasaran Islam. Nah, yang pertama, terdapat beberapa peranan pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Sebutkan dan jelaskan. 1. Dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. 2. Dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan berbagai instansi pemerintah juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial, sepertinya kampanye anti rokok, anti seks bebas, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam sektor internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Nah, nomor 2, bacalah surah Al-Qasas ayat 77. Jelaskan kandungan dari ayat ini dan apa hubungan dengan pemasaran. Nah, jawabannya, adapun isi kandungannya yaitu di dalam surah ini Allah memerintahkan untuk kita mencari rezeki dengan cara yang halal, dan juga Allah melarang kita untuk selalu mengejar duniawi dan melupakan akhirat. Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk hidup serta melarang hamba-hambanya untuk merusak bumi. Hubungan dengan pemasaran adalah dalam pemasaran harus ada sikap adil yang melahirkan harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk dalam kegiatan riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak termasuk riba untuk mencari keutamaan demi keridhaan Allah, bahkan mendapat dukungan yang kuat dalam agama. Nah, nomor 3, apa yang dimaksud dengan harga yang adil? Maksud dari harga yang wajar atau adil, fair price, adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran, supply, dari permintaan, demand. Nah, nomor 4, bagaimana sistem pasar menurut Islam? Dalam Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat. Mekanisme pasar berasal dari ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dan suka sama suka agar sistem pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya. Nomor 5, sebutkan prinsip pasar dalam Islam dan jelaskan. Untuk poinnya, pertama ada ridho, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan kerelaan di antara pihak-pihak, freedom contract. Kemudian ada persaingan sehat, fair competition, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat. Kemudian yang ketiga, kejujuran, honesty, adalah pilar penting dalam Islam. Islam secara tegas melarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk dan keadaan apapun termasuk dalam mekanisme pasar. Nah, kemudian keterburukan atau transparency dan keadilan, justice, yaitu segala transaksi dan kegiatan dituntut untuk selalu benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Nomor 6, jelaskan harga dan persaingan sempurna pada pasar Islam. Yang dimaksud dengan harga adalah satu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dan yang dimaksud dengan persaingan sempurna adalah sebuah pasar yang dimana terdapat banyak pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen.
Nomor 7, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hisbah dan pengawasan pasar. Hisbah menurut Ja'far, hisbah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata hasaba, yaitu memiliki variasi makna antara lain memperhitungkan, menaksir, mengalkulasi, memikirkan opini, pandangan, dan lain-lain. Secara harfiah, hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Sementara itu, secara terminologi, hisbah berarti memerintahkan kebaikan jika ada meninggalkannya dan melarang kemungkaran jika ada mengerjakannya. Pengawasan pasar adalah yang mengawasi jalannya kegiatan pasar. Pengawasan pasar disebut muhtasib yang bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan lingkungan pasar. Pengawasan pasar memainkan peran strategis. Mereka harus memastikan geliat ekonomi dan perdagangan berjalan sesuai ketentuan hukum serta agama. Nomor 8, bacalah surah An-Nahl ayat 90 dan jelaskan apa kandungan surah An-Nahl ayat 90 dan apa hubungan dengan pemasaran. Di dalam ayat ini, Allah menegaskan untuk selalu berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Allah juga melarang kita untuk berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Hubungan dengan pemasaran adalah Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Tidak hanya lembaga hisbah, pengawasan pasar dapat dilakukan oleh semua orang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang perintah untuk selalu berlaku adil dan mencegah kemungkaran. Nomor 9, jelaskan mekanisme pasar pada masa A. Rasulullah SAW, B. Khulafaur Rasyidin, C. Bani Umayyah, D. Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama A, yaitu mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW. Pada awal perkembangan Islam di Mekah, Rasulullah SAW dan masyarakat muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Mekah, sehingga perjuangan dan dakwah menjadi prioritas kala itu. Ketika masyarakat muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar al-muhtasib. Pada masa Rasulullah tersebut, mekanisme pasar sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Rasulullah SAW secara tegas menolak keberadaan kebijakan tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan di Madinah kala itu. Selama kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, serta tidak berlandaskan dorongan monopolistik dan monopsoristik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Rasulullah SAW juga melarang seseorang menukar kualitas barang dengan kualitas yang lebih rendah dengan harga yang sama, serta mengurangi timbangan barang dagang. Nah, yang B, masa Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pemimpin agama Islam dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Yang pertama ada khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar. Akan tetapi sebagai seorang fuqaha yang berprofesi sebagai pedagang, Abu Bakar menjalankan praktik perdagangan secara syariah Islam, termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Yang B, kemudian khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Umar bin Khattab benar-benar menerapkan ekonomi syariah yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan keras Umar bin Khattab terhadap segala praktik penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beliau tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk ihtikar atau ihtinza. Umar bin Khattab juga mengadakan dan menjalankan hisbah yang telah dirintis sejak masa Rasulullah SAW. Selain itu, beliau juga mengambil inisiatif untuk melakukan operasi pasar pada saat terjadi kelaparan yang dahsyat di Madinah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu khalifah ketiga Utsman bin Affan. Sebagai seorang fuqaha, beliau mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap penegakan hukum, termasuk hukum tentang ekonomi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam hal kebijakan harga, beliau tidak menyerahkan penentuan harga kepada pengusaha. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan selalu berusaha mendapatkan informasi harga, bahkan untuk harga barang yang sulit dijangkau. Utsman bin Affan tidak segan mengirimkan khalifah untuk mengambil barang timbunan yang akan dijual dengan harga mahal oleh para pedagang nakal. Hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya praktik ihtikar atau ihtizan, agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menghindari adanya distorsi harga. Yang keempat, khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama permintaan Islam. Ketika mata uang masih diimpor, kaum muslim hanya mengontrol kualitas uang impor. Akan tetapi, setelah mampu mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran. Nah, selanjutnya pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah mulai ditemukan banyak buku-buku yang ditulis oleh para fuqaha, sufi, dan filosof yang menunjukkan perkembangan peradaban Islam. Buku-buku yang mereka tulis sebenarnya bersifat komprehensif dan tidak secara khusus membahas tentang sistem ekonomi. Meskipun demikian, beberapa orang di antara para fuqaha tersebut memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam dan Abu Yusuf termasuk di antaranya. Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang menekuni peningkatan dan penurunan produksi yang berkaitan dengan perubahan harga. Dalam bukunya yang berjudul Al-Kharaj, Abu Yusuf menuangkan berbagai pemikirannya tentang pasar, termasuk membahas tentang prinsip perpajakan dari anggaran negara. Dalam buku tersebut, Abu Yusuf secara implisit menjelaskan bahwa harga bukan hanya ditemukan oleh penawaran, namun juga permintaan terhadap suatu barang. Bahkan beliau mengindikasikan adanya variabel lain yang juga dapat mempengaruhi harga. Lalu kemudian masa Bani Abbasiyah di masa ini dibagi menjadi dua, yaitu Bani Abbasiyah 1 dan Bani Abbasiyah 2. Pada masa Bani Abbasiyah 1 terdapat dua tokoh besar, yaitu yang pertama Ahmad bin Hambal. Imam Hambali merupakan imam dari mazhab keempat yang terbesar. Beberapa hal yang dibahas secara rinci oleh Imam Hambali antara lain tentang maslahah, tujuan syariah, dan kebebasan menerima cara untuk mencapai tujuan syariah tersebut. Salah satu pandangan beliau adalah pendekatan Islami untuk memelihara persaingan yang adil dalam pasar. Imam Hambali mengecam pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga suatu barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari penjual lain atau saingannya. Nah, beliau beralasan bahwa jika penurunan harga barang semacam itu dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga pada posisi monopoli, yang pada akhirnya dapat mendikte harga sesuai keinginannya. Lalu yang kedua, ini ada Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang menulis karya terkenal dengan berjudul Al-Ihya Ulumuddin. Dalam karya tersebut, Al-Ghazali banyak mengkaji topik-topik ekonomi termasuk pasar, membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya permintaan dan penawaran dan evolusi pasar, serta kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali sangat menentang penimbunan uang dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran, sedangkan praktik penimbunan uang dapat mengalami proses pertukaran tersebut. Salah satu sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah keberhasilan beliau dalam menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan munculnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Nah, lalu kemudian pada masa Bani Abbasiyah kedua, ini juga terdapat dua tokoh besar. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mendiskusikan tentang norma-norma Islami untuk perilaku ekonomi individual dan lebih banyak memberikan perhatian pada harga, pengawasan pasar, serta masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya mentaatinya. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dituangkan dalam bukunya yang berjudul Al-Hisbah fil Al-Islam. Nah, dan dituangkan dalam bukunya yang kemudian Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi kala itu, namun ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi, the beauty of market. Perlu diketahui bahwa Ibnu Taimiyah sangat menghargai arti penting harga yang terjadi akibat mekanisme pasar yang bebas. Beliau menolak berbagai campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mengganggu mekanisme pasar bebas. Beliau cenderung mendukung ilmu ekonomi positif, yaitu harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, namun bisa disebabkan oleh suplai yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang yang diminta, atau akibat tekanan pasar.
Ibnu Taimiyah mengecam para pedagang yang melakukan penimuan barang dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dan menyuruh para pedagang tersebut untuk menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Nah, yang kedua ini ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam terkemuka. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dituangkan dalam karyanya yang berjudul Al-Muqaddimah. Dalam karya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan tentang mekanisme permintaan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang ada dalam pasar bebas, namun ia tidak memberikan saran-saran kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola harga. Ia lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Ibnu Khaldun secara rinci memaparkan tentang pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Kemudian ia juga menjelaskan tentang pengaruh meningkatnya biaya produksi akibat pajak dan pungutan lain pada sisi penawaran. Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lain diambil atas bahan makanan di pasar-pasar atau di pintu-pintu kota demi raja. Selanjutnya, para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam hak laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong pertumbuhan pasar atau perdagangan. Sebaliknya, keuntungan yang rendah yang akan membuat perdagangan menjadi lesu akibat hilangnya motivasi pedagang. Demikian pula ketika terjadi keuntungan yang sangat tinggi akan membuat perdagangan lesu akibat melemahnya permintaan konsumen. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kekuatan pasar atau market power? Nah, kekuatan pasar atau market power adalah sesuatu kemampuan pelaku pasar atau perusahaan dalam menaikkan harga baik barang maupun jasa dalam pasar. Nomor 11. Apa yang Anda ketahui tentang permintaan, harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi konsumen, maslahah, penawaran, keuntungan. Nah, yang pertama, permintaan didefinisikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua, harga barang. Ini adalah harga yang akan kita bayar untuk membeli atau mendapatkan barang, atau bisa juga disebut dengan nilai barang itu. Yang ketiga, pendapatan konsumen adalah menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Menurut Kurniawan dan Budi, pendapat konsumen adalah permintaan merupakan keinginan konsumen dan kemampuan untuk membayar suatu barang. Nah, harga barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun karena konsumen beralih pada barang substitusi. Selera konsumen adalah tingkat keinginan konsumen akan suatu barang atau karya. Kemudian ekspektasi konsumen adalah apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen untuk ada di suatu tempat pembelanjaan atau pasar. Maslahah adalah upaya meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Kemudian penawaran adalah sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawari oleh produsen kepada konsumen pada tiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar. Keuntungan adalah bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasikan model yang dapat digunakan dalam aktivitas lain. Nomor 12, jelaskan konsep keseimbangan pasar dan ketidakkesempurnaan pasar beserta solusinya dalam Islam. Keseimbangan pasar merupakan situasi ketika semua kekuatan yang ada dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran, berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel seperti harga dan kuantitas yang terbentuk di pasar sudah tidak lagi berubah. Kemudian ketidaksempurnaan pasar adalah suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien, tidak sempurna, dan tidak seimbang dalam pasar sehingga mengganggu mekanisme pasar. Kemudian solusi ketidakkesempurnaan pasar. Yang pertama ada harga yang adil dapat menjadi solusi bagi ketidaksempurnaan pasar. Dalam Islam terdapat istilah Thoman al-Miti dan Qimah al-Adi yang berarti harga yang adil. Yang kedua, untuk mengembalikan kondisi pasar yang tidak sempurna, diperlukan larangan terhadap faktor penyebab ketidaksempurnaan pasar itu sendiri, antara lain larangan terhadap praktik ihtikar, najasi, tadlis, dan ba'i al-hadir lil badi. Yang ketiga, keterbukaan informasi diperlukan untuk mengatasi
ketidaksempurnaan pasar. Keterbukaan informasi diperlukan untuk menghindari tiap-tiap pihak dari praktik penipuan dan penyimpangan lainnya, sehingga dapat tercipta mekanisme pasar yang baik. Kemudian selanjutnya, regulasi harga dapat dilakukan oleh pemerintah ketika bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud antara lain terjadi keadilan dalam pasar atau harga naik di luar kewajaran. Nomor 13, jelaskan peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Dalam pasar, kerap kali diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kelancaran mekanisme pasar secara sempurna. Menurut Islam, negara atau pemerintah dalam kapasitas ulil memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk mampu dilaksanakan. Pada umumnya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, serta intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan penawaran. Biasanya dilakukan karena adanya distorsi pasar karena faktor ilmiah. Sementara itu, menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tujuan intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah antara lain untuk mencegah penyimpangan seperti ihtikar dan tajlis dalam aktivitas ekonomi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih luas. Nah, yang nomor 14, jelaskan proses keputusan pembelian konsumen. Jawabannya, sebelum melakukan pembelian, konsumen akan melakukan 5 proses keputusan dalam pembelian, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses membeli saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya, pencarian internal, dan pencarian informasi dari luar, pencarian eksternal. Yang ketiga, evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuatu dengan mana yang diinginkan oleh konsumen. Keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada prasangka pilihan. Kemudian evaluasi pasca pembelian. Nah, Setiadi menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Baiklah, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.